Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia dibenci oleh banyak kalangan karena semua kalangan yang menyesatkan, beliau ada tulisan untuk membuat umat ingat. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun mengenal kitab-kitabnya. Kenapa orang barat sekarang rajin mempelajari pemikiran Ibnu Taimiyah rahimahullah? Bukan karena mereka nak memajukan, tetapi supaya para boneka-boneka yang diambil dari negeri-negeri muslim punya keahlian untuk menolak pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan memposisikannya sebagai orang-orang yang tersesat. Di pusat-pusat studi Islam di barat, Ibnu Taimiyah dikaji pemikirannya, bukan untuk diikuti, tapi untuk ditakut-takuti. Sehingga umat nanti kalau sudah tamat barat, kalau bahas tentang Ibnu Taimiyah, hati-hati, ini pendiri Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah jauh lebih dulu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-12, beliau di abad ke-7. Tapi ada yang mengatakan pendiri Wahabi. Tauhid yang membagi tiga, Syekhul Islam Taimiyah penemunya, yang mencetuskannya. Sebagian menisbatkan pada Trinitas. Ketika akidahnya orang Nasara, orang yang mengatakan ini semoga mencabut perkataannya karena ini sama dengan hukum kafirnya seseorang. Dan memang banyak yang dianggap berilmu di kalangan ahli bid'ah menghukum Syekhul Islam sebagai kafir. Maka Ibn Abdul Hadi Dimashqi menulis kitab Ar-Raddul Wafir ala man hakam ala Syekhul Islam bil annahu kafir. Orang-orang Yahudi juga memusuhi Ibnu Taimiyah rahimahullah karena kitabnya yang menjelaskan bagaimana kesesatan orang-orang Yahudi. Demikian juga An-Nasrani juga memusuhnya karena dia menjawab al-jawabu as-sahih liman baddala dinal masih. Orang-orang Syiah sangat memusuhi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah karena dia menulis kitab Minhajus Sunnah untuk menolak pemahaman orang-orang Syiah Rafidah. Ahli-ahli filsafat, ahli kalam, ahli mantiq juga memusuhi Syekhul Islam Taimiyah karena beliau juga menulis kitab Raddu alal Mantiqiyyin, Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Al-Qaramithah dan seterusnya juga memusuhi beliau. Sampai orang-orang Sufi juga sangat memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena kitabnya Raddu ala Kitabil Istighatsah, menolak istighatsah yang tidak disyariatkan. Apalagi kitabnya Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, yang membedakan antara walinya syaitan dengan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang sekarang tidak asal ada kejadian aneh, kadang sihir dianggap wali. Jadi ada beberapa ciri yang dia sebutkan, ada 5 ciri diantaranya bahwa karamah itu tidak dituntut, tapi diberi. Karamah itu tidak diwariskan, apalagi dititiskan. Kalau datuknya jadi wali, anak muridnya jadi wali semua tidak, dan seterusnya. Ada seorang ustadz yang menyesatkan Ibnu Taimiyah dengan alasan Ibnu Taimiyah menyelisih ulama 4 madhab di masanya. Bagaimana pendapat ustadz tentang hal tersebut? Jadi ini mungkin ustadz ini banyak kasih pahala untuk Ibnu Taimiyah ya, karena berdusta atas nama beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikenal di ulama 4 madhab di masanya. Kalau dia ketemu dengan ulama Hanabila itu menganggapnya Ibnu Taimiyah orang yang paling paham madhab Hambali. Dan memang banyak yang menisbatkan beliau kepada madhab Hambali. Ya, di antara buku yang beliau tulis, Syarhul Umdah, itu beliau syarah kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah. Iya, itu madhab Hambali. Dan kakek beliau orang-orang Hambali ya, Ibnu Qudamah, dari keluarga beliau. Jelas ya? Baik, kalau beliau ketemu dengan orang Malikiyah, orang madhab Malikiyah berkata Ibnu Taimiyah ini yang paling paham madhab Malikiyah. Ketemu orang Hanafiyah seperti itu. Jadi beliau itu menguasai semua madhab, bukan menyelisihi 4 madhab, menguasai semua madhab. Ya, orang yang menguasai semua madhab itu beda dengan orang yang menguasai satu madhab saja. Karena itu kadang beliau keluar dengan sebuah pendapat, yang pendapat ini itu murni dari usul seluruh madhab yang beliau kuasai. Ya, beliau bukan menguasai di furu' saja, di pembahasan fikih cabang-cabang saja. Di usul madhabnya juga Ibnu Taimiyah itu kuat sekali. Karena itu Ibnu Taimiyah bilang usul madhab Malikiyah di pembahasan jual beli itu lebih kuat daripada yang lainnya. Itu kan pembahasan usul. Iya. Pembahasan dari sudut usul ilmiah. Karena
Di mazhab Malikiyah diharamkan khiyal. Ya, dan itu pembahasan besar ya di pembahasan muamalah. Ya, ini mulai bingung-bingung antum ya dengan jawaban saya nih. Karena ini pembahasan agak agak berat. Jadi kalau dikatakan Ibnu Taimiyah menyelisihi 4 madhab di masanya, itu dusta ya atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akidah beliau itu diambil dari 4 madhab. Makanya dari seluruh ulama madhab di masanya dikasih waktu. Saya beri waktu kalian 1 huruf saja. Di buku saya ini menyelisihi dari para ulama dimanapun masanya. Beliau itu mengambil dari seluruh ulama di masanya. Beliau hafal semua ucapan orang. Iya. Seorang tokoh yang luar biasa yang menjadi tokoh kontroversial sampai saat ini ya. Kita ingin tahu siapa sebenarnya beliau ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang jelas beliau lahir pada tahun 661 dan wafat pada tahun 728 ya. Rahimahullahu taala. Beliau namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam ya, dan seterusnya sampai pada bin Abdullah ibn Taimiyah al-Harrani. Jadi namanya Ahmad bin Abdul Halim ibn Taimiyah. Adapun gelar beliau Taimiyah, maka disebutkan bahwasanya kakeknya yaitu Muhammad bin al-Khadir, kakek yang kelima, suatu hari berhaji dan dia melewati suatu jalan di kota namanya kota Taima. Maka dia melihat ada seorang anak kecil di sana, anak kecil perempuan, anak kecil di sana. Tatkala dia pulang ke rumahnya setelah haji, dia dapati istrinya melahirkan ya seorang anak perempuan, maka dia dipanggil ya Taimiyah, ya Taimiyah, ya. Dinisbahkan kepada kota Taima yang dia lewati tatkala haji ya. Maka ada yang mengatakan ini disebahkan kepada salah satu dari nenek mereka ya Taimiyah ya, kakek mereka disebut Ibn Taimiyah. Ya, wanita ini akhirnya punya anak digelari dengan Ibn Taimiyah. Adapun keluarga beliau rahimahullahu taala, maka keluarga yang penuh dengan ilmu. Kakek beliau ya, yaitu Abdus Salam Abul Barakat ya. Beliau salah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Di antara bukunya yang terkenal adalah Muntaqa min Akhbaril Mustafa, yang disyarah oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar. Nailul Autar itu adalah syarah dari kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh kakeknya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, disyarah oleh Al-Imam Syaukani dengan buku yang ma'ruf yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya kitab Nailul Autar. Demikian juga bapak beliau Abdul Halim ya, setelah kakek Ibn Taimiyah meninggal, maka dia pun yang mengajar, melakukan program ajar mengajar ya dari ulama mazhab Hambali. Baru kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ya, maka guru beliau sangat banyak. Di antaranya bapak beliau, dan disebutkan bahwasanya guru beliau lebih dari 200 guru. Lebih dari 200 apa? Guru. Yaitu beliau belajar luar biasa, guru ini sampai lebih dari 200 guru. Adapun murid-murid beliau, maka sangat banyak yang terkenal. Di antara murid-murid beliau adalah Al-Hafiz Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi. Al-Mizzi ini adalah ahli hadis, penulis kitab Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal. Kemudian disusun kembali oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahdhibut Tahdhib. Kemudian Tahdhibut Tahdhib diringkas lagi oleh Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdhib. Ini buku tentang para perawi Kutubus Sittah. Kalau antum ingin tahu perawi ini dalam Sahih Bukhari, fulan ingin tahu, lihat buku ini. Dalam Sunan Tirmidzi ada an fulan, ada rawinya ente ingin tahu, kembali kepada kitab Tahdhibul Kamal yang kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai menjadi Takribut Tahdhib. Sumber buku ini adalah kitab karangan murid Ibnu Taimiyah namanya Al-Mizzi. Kemudian di antara murid beliau adalah Syamsuddin Ibnu Abdul Hadi, seorang ahli hadis juga yang punya buku terkenal Al-Muharrar, kumpulan hadis-hadis yang ini merupakan kurikulum yang dipelajari oleh para penuntut ilmu di kuliah hadis di Universitas Islam Madinah.
Masuk kuliah hadis S1 yang disuruh hafal kitab Al-Muharrar. Hadis-hadisnya harus dihafalkan. Mereka anak kuliah hadis harus hafal 1000 hadis. Ya. Dalam pelajaran mereka diambil dari kitab Al-Muharrar. Kemudian di antara murid Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah Az-Zahabi. Az-Zahabi yang masyhur, ulama ahli sejarah dari kalangan mazhab Syafi'i yang punya kitab Tarikhul Islam, kalangan Az-Zahabi, demikian juga kitab Siyar A'lam An-Nubala. Terkenal. Siapa yang tidak tahu Al-Imam Az-Zahabi, dan juga ahli hadis seperti beliau punya buku Mizanul I'tidal, ya, tentang buku tentang rawi-rawi hadis yang dikritik, yang kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Lisanul Mizan. Ya, inilah Az-Zahabi rahimahullahu taala. Demikian juga dalam kitab misalnya kitabnya Abu Abdillah Al-Hakim, ya, Mustadrak, yang dia berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih di luar dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kumpulkanlah beliau dalam buku namanya Al-Mustadrak. Terkadang diberi komentar oleh Az-Zahabi, benar, dikritiki. Ya. Itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian, dan dia bermadzhab Syafi'i. Di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ma'ruf, bukunya sangat banyak dari mazhab Hambali. Kemudian Ibnu Muflih yang punya kitab Al-Furu' dan Al-Adab Asy-Syar'iyyah, yang juga dari mazhab Hambali. Dan di antara murid beliau yang sangat terkenal adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari mazhab Syafi'i yang punya tafsir Ibnu Katsir dan punya buku sejarah Al-Bidayah wan Nihayah yang sangat tebal, ya. Ini di antara murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang bertanya, Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Jadi kita lihat sejarahnya, kakeknya Hambali, bapaknya apa? Hambali. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada dasarnya bermadzhab Hambali. Pada dasarnya bermadzhab Hambali. Namun setelah itu beliau tidak lagi bermadzhab dengan madzhab tersendiri. Beliau berfatwa dengan ijtihad beliau, tidak terikat pada madzhab tertentu. Oleh karenanya dikatakan oleh Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi, dikatakan nasya'a Hambaliyan tsumma sara, asalnya dia Hambali, la yufti bi madzhabin muayyan. Setelah itu beliau tidak berfatwa dengan madzhab tertentu. Bal bima qamat dalilu alaihi indahu, bahkan beliau berfatwa sesuai dengan dalil yang tegak di sisi beliau. Walaqad nasara sunnah al-mahdhah wa tariqata salafiyah, maka beliau benar-benar menolong sunnah yang murni dan beliau berjalan di atas jalannya para salaf, ya. Oleh karenanya kalau dikatakan Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali, kita bilang iya, asalnya bermadzhab Hambali, tapi dalam banyak fatwanya beliau tidak terikat dengan madzhab apa? Hambali. Terkadang beliau merajihkan pendapat madzhab Syafi'i, terkadang beliau merajihkan madzhab Hanafi. Berdasarkan dalil yang kuat pada beliau, tapi awalnya beliau belajar dengan madzhab Hambali. Dan ini cara belajar yang terbaik. Seorang cara belajar yang terbaik kalau dia punya ilmu yang waktu yang luas dan kecerdasan yang luas, kesempatan untuk belajar yang banyak, seharusnya dia belajar dengan madzhab terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian dia silakan berijtihad. Setelah itu yang penting dia menguasai madzhab tertentu terlebih dahulu, baru kemudian dia membandingkan madzhab yang satu dengan madzhab yang lain.